MC Friend. Hai MC Friend, ketemu lagi ya barengan kita berdua. Ada Kinca Bakti dan ada Intan Berliana juga. Pastinya di mana Kinca? Di Zona Khatulistiwa. Betul sekali. Hari ini kita bakalan jalan-jalan ke beberapa kota. Betul. Cluenya adalah kota-kota ini biasa disebut dengan Ngapak City. Pastinya seru banget MC Friend, karena kita akan keliling Jawa Tengah ya Tan. Betul, banyak banget kota-kota yang bakalan kita datengin nanti. Ada Banyumas, ada Purwokerto, terus juga ada Cilacap dan juga Purworejo. Wah, pokoknya masih ada kota yang lainnya lagi. Penasaran kan? Penasaran, Cak? Penasaran banget. Yuk, let's langsung go. aja yuk. Ayo Tan, kita backpackeran lagi yuk. Ayo jalan-jalan kemana nih, Cak? Gue udah pas banget nih. Udah pakai jaket, udah pakai training, udah pakai sepatu, udah siap nih buat jalan-jalan. Wah, udah siap banget ya. Nah, kali ini gue mau ajak lo ke Banyumas ya. Oh, Banyumas. Banyumas aja. Macam-macam, ada Banyumas, Purwokerto, terus juga ada Cilacap, dan pastinya nanti kita bakal nyobain kuliner yang ada di sana. Seru kan? Kebumen kesana nggak? Iya dong. Ya dong, wah, kia ngapa kabeh kia ya? Apa kabar kia? Saudara ngapak? Waduh, jadi ngapak deh nanti pulang kampung deh Intan. Aduh, itu emang kampung lo ya? Kebumen harus wajib ke sana. Tapi sebelum ke Kebumen, kita nanti mau jalan-jalan kemana tadi? Ke Banyumas dulu nih. Ke Banyumas dulu, oke. Jadi kalau misalnya lo tahu ya, Banyumas ini kan salah satu kabupaten di Indonesia ya, yang memang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Nah, letaknya itu ternyata ada di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah, serta berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat juga nih Tan. Oh gitu. Dan ibu kotanya itu adalah Purwokerto ya. Wow, ini pemandangannya keren banget ya Tan. Di sana itu MC Friends, kamu tidak akan menemukan gedung-gedung tinggi bertingkat lebih dari 2 atau 3 lantai aja. Karena memang ini wilayahnya adalah seperti masih, kalau kata orang tuh deso tapi kota gitu loh, Ca. Ya, dan lagi masih hijau ya. Masih hijau, masih dapat lihat sawah. Betul. Kan, sawahnya lebar terus banget. pemandangan kabut, aduh itu enak banget ya Adem, Tan. ada juga bukit-bukitnya. Jadi kalau misalnya pengen hiking tipis-tipis, bisalah ke situ ya. Dan tenang aja, kalau di sini sih nggak bakalan macet ya. Bener banget. Walaupun memang padat, tapi memang di sana tuh beda ya sama Jakarta. Beda, karena kan kalau Jakarta kita memang konsen untuk kerja nih. Tapi kalau di sana kan sektornya seperti pertanian gitu kan. Terus Bener masih banget. ada yang mungkin punya sapi, punya kambing. Nah, bisa tuh di sana tuh. Kalau di Betul. Jakarta susah. Susah banget ya. Apalagi sana juga banyak sawah ya Tan ya. Udah gak sabar nih pengen jalan-jalan. Iya deh, ya udah yuk langsung aja kita jalan ke Banyumas ya. Yuk. Ke Banyumas, jangan lupa ke ibu kotanya, ke Purwokerto dong ya. Ini nggak kalah ngapak ini ya, namanya juga satu daerah. Purwokerto merupakan kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah nih MC Friends. Terletak di selatan Gunung Slamet, Purwokerto memiliki pemandangan alam yang indah banget. Ya memang sih udah lumayan padat sama penduduk ya. Tapi tenang aja, di sana udah ada mobil, udah ada motor, walaupun masih ngapak-ngapak ya, tetep modernisasi udah ada nih, Cak. Iya. Sana ya. Hampir belibet nih ngomongnya. Semangat banget, pengen pulang kampung. Udah gitu udaranya segar banget ya Tan. Iya, benar. Masih dikelilingi sama dataran-dataran tinggi, tapi bukan gunung sih, masih kayak dataran-dataran tinggi kayak bukit-bukit gitu kan. Iya. Tuh lihat Dan lagi aja tuh. masih banyak pepohonan juga ya Tan. Hotel juga udah ada sih, tipis-tipis ya di sana. Jadi kalau misalnya pengen ke sana nginep yang murah-murah, udah ada lah ya.
Yoi. Oh iya, jangan lupa nanti juga kita harus main nih ke salah satu kampus terkenal di Indonesia. Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah yang berdiri sejak tanggal 23 September 1963. Termasuk kampus tua ya. Mungkin ada di antara kalian MC Friends yang nonton YouTube ini terus wah, kampusnya diliput. Ya, tuh langsung deh tuh, boleh komentar di bawah nanti ya. Nah, kalau tadi kan kita udah lihat ke Universitas Jenderal Sudirman ya, Tan. Kali ini kita ke wisatanya yuk. Yuk. Ada yang namanya Cau Baturaden. Jadi ini merupakan camp area Umbul Bengkok ya. Baturaden yang merupakan tempat untuk camp yang baru didirikan sejak tahun 2018. Sejuk banget ya pemandangannya. Tuh lihat tuh ada bunga-bunganya. Terus ada wah, ini mah keren banget ini. Gak mau pulang. Intan gak mau pulang deh, udah di sini aja, Cak. Tapi keren banget dong. Ya? Tapi pastinya ini menjadi area camping ya. Udah gitu lokasinya memang strategis banget, berada di Desa Karangsalam, tepatnya di bawah kaki Gunung Slamet. Pantesan sejuk. Pastinya kalau pagi hari tuh bakal disuguhi pemandangan Gunung Slamet yang memang sangat gagah ya, Tan. Namanya juga Gunung Slamet, bukan Gunung Lati. Gagah dong ya. Terus gimana lagi tuh, Cak? Tan, lihat dong. Pemandangannya indah banget. Terus juga banyak spot foto menarik yang bisa kamu kunjungin ya. Selain spot foto nih, ada fasilitas apa aja di Cau Baturaden ini? Jadi di sana itu menyewakan peralatan berkemah yang lengkap banget, mulai dari tenda, kasur, matras, lampu, bahkan kayu bakar juga ada, Tan. Yang bosen sama kompor pakai kayu bakar, cobain di sini ya. Pastinya seru dong. Tapi nih ada yang bilang ke Purwokerto. Gimana kalau jalan-jalan ke banyak negara aja? Loh, gimana tuh? Udah ke Purwokerto tapi katanya bisa tuh jalan-jalan ke banyak negara. Bisa dong. Jadi nggak perlu keluar negeri, Tan. Oh, nggak perlu naik pesawat? Nggak perlu. Emang ada tempatnya? Ada, yaitu Taman Miniatur Dunia. Aduh, ini keren banget loh, Tan. Ada apa aja di sana? Jadi di Purwokerto ini juga ada yang namanya Taman Miniatur Dunia atau Small World Purwokerto ya. Jadi MC Friend bisa berkunjung ke sana ketika liburan ya. Apalagi sebuah tempat rekreasi sekaligus wahana edukasi. Ini juga berisi berbagai miniatur mahakarya yang luar biasa banget nih, Tan. Karena wahana rekreasi ini juga mengedukasi ya. Dan rencananya sih ini memang dibangun terkenal dari seluruh dunia. Oh, jadi banyak tuh miniatur bangunan-bangunan terkenal. Jadi kayak Menara Pisa. Terus ada juga dari Kincir Afrika. Angin juga Kincir ada. Angin dari Belanda juga ada. Oh, didatengin dari Belandanya. Apa dibikin di sini? Dibikin dong. Oh, dibikin ya, capek ya kalau bikin di sana ya. Buat kamu nih yang belum lihat bunga tulip di sana juga ada. Oh, mantap. Gak usah ke Belanda, langsung aja ke sini ya. Terus ada patung Merlin juga. Nggak usah ke Singapura. Ya, di Purwokerto ada ya. Berarti Betul banget. ada ya. Terus juga ada Menara Eiffel. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Prancis ya. Atau pengen kangen sama Tugu Monas, padahal baru sehari kamu dari Jakarta, situ juga ada ya. Bawa pulang juga nggak apa-apa, Bu. Iya, sekalian. Wah, udah puas juga ya jalan-jalan, lihat negara-negara walaupun dalam ukuran kecil. Tapi pengen nyobain makanan, bisa nggak ya? Nathan, kalau tadi kan kita udah lihat wisatanya ya. Dan tahu nggak sih kalau Purwokerto ini juga dekat sama Sokaraja dan juga Purbalingga. Oh iya, masih ya cuma berjarak beberapa kilometer aja ya, Cak? Ya betul banget, cuma berjarak 8 km dari Purwokerto yang memang Sokaraja itu terkenal akan soto Sokarajanya. Aduh, jadi lapar. Ya dong, apalagi di Purbalingga ini juga memiliki keistimewaan dalam industri knalpot ya. Ini juga transformasi sih dari industri kuali dan juga panci tembaga. Maksudnya saya suruh makan panci sama kuali, Bu? Enggak, kita lihat knalpotnya dulu dong. Sabar dulu kalau mau makan. Oh iya, wah mau makan aja kudu sabar ngeliatin Bapak. Ayo Pak, terus Pak, ayo Pak. Iya, sampai benjol Pak. Ini adalah pusat kerajinan knalpot nih MC Friends. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana sih proses pembuatan knalpot yang mungkin selama ini kita beli bahkan udah dari Jakarta.
ternyata mungkin produk dari Purwokerto ini juga ya, dari Benar Purbalingga juga banget. gitu. Apalagi kan knalpot Brailing ini juga terkenal ya di kalangan pemilik mobil. Jadi sebagai alternatif juga nih, suku cadang yang murah, terus juga kualitasnya sih nggak perlu diragukan lagi, Tan. Ini sih menunjukkan bahwa kualitas masyarakat Indonesia sebenarnya bisa ya bikin bikin produk yang bagus ya. Harus Bisa bangga banget. aja gitu sama produk dalam negeri, bener nggak, Cak? Betul. Nah, dari kita lihat knalpot, kita menuju kulinernya yuk, Tan. Tadi kan katanya Akhirnya. lapar. Iya kan, tadi udah bilang lapar, malah diajak nonton knalpot. Suruh lihat panci. Tapi Oh, kali ini enggak ya? jajan-jajan dulu aja yuk. Oh, jajan. Ih, apa nih lagi dibentuk apaan nih? Ini namanya Pegang-pegang. getuk Sukaraja, Tan. Oh, getuk Sukaraja. Wah, waduh bikin lapar ini. Getuk Sukaraja tuh seperti apa sih? Jadi getuk ini digoreng ya, karena ini adalah makanan khas Sokaraja nih MC Friend, tepatnya di Banyumas. Apalagi getuk goreng ini juga terbuat dari bahan dasar singkong, atau biasanya sih masyarakat Banyumas ini menyebutnya dengan sebutan bolet ya. Terus ditambahin gula Jawa, terus akhirnya dibikin getuk goreng ini menjadi manis dan juga gurih. Tetap ya, namanya Jawa Tengah itu identik dengan makanan-makanan manis. Kalau di Betul Jogja banget. ada gudegnya manis, sayurnya aja manis. Kalau di sini juga makanannya getuk aja digoreng, dibikin manis ya. Terus ada apa lagi, Cak? Selain getuk, Cak. Aduh, nih pengen makan nasi tapi yang seger-seger gitu. Nah, kalau tadi kan kita udah makan manis-manis nih, Tan. Kita makan yang bikin kenyang yuk. Ayo. Ada yang namanya soto Sokaraja. Oh, ini favorit banget ya. Itu dagingnya nggak bisa dibanyakin aja, Bu. Bu, lapar kuahnya. Aduh, ampun deh. Ini bener-bener ya. Wah, potongannya gede-gede lagi. Betul banget. Dan ini pastinya bikin seger ya. Karena kan memang soto Sokaraja ini asli dari Banyumas, Jawa Tengah ya. Yang bikin ciri khasnya ini adalah menggunakan bumbu sambal kacang, terus juga dicampur ketupat yang di dalamnya tuh enak banget, Tan. Oh, banyak banget campurannya ya. Betul. Oh iya, dan satu lagi, di sini bilangnya bukan soto tapi seroto. Ya. Kenapa harus beda ya? Tolong dong, jangan berbeda-bedakan. Oh, kok saya yang marah? Aduh, enak banget tuh isinya kan. Enak banget itu. Ada enak lontong, banget. ada toge, Ya. ada daging, Ada daun bawang. daging, dan ternyata nih soto Sokaraja itu biasanya juga berisi daging ayam kampung juga nih, Tan. Jadi nggak cuma daging aja ya. Jadi bisa dipilih ya. Betul Mau ayam banget. boleh, daging juga boleh. Aduh, enak Nikmat banget pakai sambal yang banyak, Nggak, nih, gua makannya serius. panas-panas. Serius gue, Mak, ini lapar banget. Bisa gak sih kita makan dulu? Makan dulu yuk, MC Friends yuk. Aduh, udah kenyang nih, Ca. Jalan lagi yuk. Kemana yuk? Ke Cilacap yuk, Tan. Di sana itu banyak banget wisata yang menarik, terus juga kuliner yang nggak kalah enaknya nih, Tan. Udah Oh, gitu iya? harganya juga murah ya. Oh, denger-denger nih kalau Cilacap ini luas banget ya. Luas banget, sampai-sampai pemerintah itu dibagi menjadi 3 wilayah, Tan. Ada Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan juga Cilacap Selatan ya. Wow. Yang pastinya sih dari ketiga wilayah tersebut ini juga menjadi 24 kecamatan, lalu juga ada 15 kelurahan dan 269 desa. Bangga deh sama kota ini, soalnya kota ini juga sering mendapatkan piagam Adipura, sehingga diberi julukan kota Cilacap bercahaya yang merupakan kependekan dari bersih, elok, rapi, ceria, hijau, aman, dan jaya. Aduh, langsung semangat nih jayanya ya. Wow, keren banget ya. Apalagi selain beberapa penghargaan Adipura yang diraih oleh kota ini, semua ini juga merupakan hasil kerja keras dari pemerintah Cilacap yang didukung oleh warganya juga ya. Oke. Ya pastinya menjaga ketertiban dan juga kebersihan kota. Banget dong, harus didukung ya. Pemerintah udah melakukan programnya, masyarakat melancarkan juga nih supaya bisa dilakukan bersama-sama ya kan. Nah, betul banget. Tuh, kalau misalnya ke Cilacap MC Friends, ya kalau suasananya sih udah lebih ke kota gitu ya. Tapi di sana juga kita bisa nih tetap menikmati suasana kota yang tetap asri karena pohon-pohon masih banyak juga di sana. Ada sawah juga, terus juga dekat dengan pantai ya. Benar. Oke, kalau gitu. Nah, tapi jangan lupa nih MC Friends, kalau misalnya main ke Cilacap, main juga ke Benteng Pendem.
Nah, Benteng Pendem ini merupakan hasil lokalisasi dari nama Kusbaterich op de Lontong de Cilacap, yang berarti benteng pantai di Teluk Cilacap. Nah, ini nih Cak, ini merupakan benteng bentuk pertahanan yang dibangun pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1861 hingga 1879. Meski sudah cukup berumur alias tua ya, benteng ini masih tampak kokoh hingga saat ini. Minum obat kuat Pak? Enggak ya, bukan Pak. Bukan benteng dong. ya, benteng ya. Aduh, traveling deh nih, gara-gara lagi traveling ya. Tapi Benteng Pendem ini juga buka setiap hari nih Tan, dari jam 8 sampai jam 6 sore ya. Nah, untuk tiket masuknya juga lumayan murah, yaitu sekitar 7.500 aja. Iya. Apalagi kan Benteng Pendem ini mengenalkan tentang sejarah, terus juga MC Friend bisa melihat rusa yang hidup bebas di area benteng ya. Selain itu parit yang mengelilingi benteng ini juga bisa dijelajahi dengan menggunakan perahu bebek. Wah, mantep nih. Jadi kalau misalnya pengen ya ngontel-ngontel seru kalau kata orangnya ya udah naik perahu bebek tadi ya kan. Lucu deh. Ya udah kalau gitu, habis dari Benteng Pendem yang namanya susah banget tadi ya. Kita ke pantai yuk. Ada pantai yang bisa direkomendasikan nggak, Cak? Ada dong, namanya Pantai Permisan. Jadi pantai ini memang berada di sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan nih Tan. Oh, pantainya bisa ngeluarin darah? Enggak. Mimisan, beda dong. Oh beda, iya. Tapi yang pastinya pantai ini cantik banget nih MC Friend. Jadi buat kamu yang mau liburan bareng pasangan kamu juga boleh banget. Selain destinasinya yang cantik, terus juga banyak tempat spot foto menarik. Untuk masuk ke sana juga lumayan murah nih Tan. Berapa harga tiketnya? Jadi untuk tiket parkir kendaraan saja itu cuma 5.000 aja ya. Kalau mobil itu 10.000 aja nih Tan. Oke, berarti buat motor Rp5.000, buat mobil Rp10.000. Itu murah sekali. Tapi dengan catatan nih, bisa berubah setiap waktu nih harganya tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Wah, tapi walaupun berubah gak mahal-mahal banget lah ya, masih bisa dijangkau ya sama masyarakat sekitarnya. Jadi buat MC Friend yang mau liburan backpacker bisa nih ya Tan. Aduh cantik banget pantainya ya, ada batu-batu karangnya. Tuh bisa tuh foto-foto di situ. Tapi tetap ya MC Friends, hati-hati, namanya juga main di pantai. Aduh Tan, lapar nih. Laper, kita makan yuk. Aku mau ngajakin kamu makan makanan yang gak pernah nurut. Apa tuh? Tahu berontak. Wah, Dia ternyata selalu nggak cuma berontak. orang aja yang bisa berontak ya. Iya. Wah, jadi ketularan sama Aris nih ya, bener-bener ya. Nah, MC Friends, tahu berontak ini memang mirip dengan tahu susur atau tahu isi yang biasa kita temukan di Jakarta, ya kan? Udah banyak banget lah. Nah, tapi tahu yang satu ini menjadi salah satu makanan khas Cilacap, Jawa Tengah. Yang membedakan apa sih? Nah, ternyata tahu berontak di sini dengan tahu yang lain adalah proses pembuatannya. Jadi tahu berontak ini dicelupkan dalam santan sebelum digoreng gitu. Wah, enak banget ya. Jadi ada rasa gurihnya ya Tan. Karena kan dicelupin ke santan nih. Nah, santan inilah yang nantinya membuat tekstur luar tahu lebih renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan empuk. Jadi pas digigit pertama itu kriuk, tapi Crunchy. dalamnya empuk dalamnya ya. enak banget tuh. Ya kan, inilah penampakannya. Coklat-coklat keemasan ya. Nanti bakalan bisa menemukan di banyak tempat ya di Wah, Cilacap. bisa dong ya kita jalan-jalan sambil ngemilin yang namanya tahu berontak. Betul, lumayan. Itu kan yang makanan-makanan ringannya nih. Sekarang yuk kita makan sate aja. Sate apa tuh? Ada, namanya sate Martawi. Wah, emang sate Martawi itu apa Tan? Nah, jadi Cilacap ini memiliki sate ayam yang sangat khas, namanya sate Martawi. Sate ini punya ciri khas yang pada umumnya kan kalau sate lain itu memiliki satu tusuk. Kalau ini 2 tusuk gitu. Oh gitu ya. Jadi yang pastinya sate khas Cilacap ini juga beda dengan sate ayam di Blora dan Madura yang diiris kecil-kecil nih MC Friend. Iya, jadi kalau ukuran daging ayam di sate Martawi ini terbilang jumbo lah, karena kan pakai 2 tusuk nih. Jadi ya harus gede. Kalau kecil, yang satunya lagi ditusuk di mana?
Wow, dan itu emang gede-gede banget ya Tan, jadi puas banget. Kenyang. Bener, jadi buat MC Friend yang penasaran dengan sate martawi, ini juga harganya ya memang cukup mahal tapi enak ya. Itu sekitar 25.000 nih Tan. Oh, Rp25.000 ya, masih worth it lah ya buat bikin perut kenyang ya. Jadi sekilas sate ini mirip dengan sate gagrag di Kebumen. Bedanya sate martawi menggunakan sambal kacang, sedangkan sate gagrag menggunakan bumbu tempe yang dihancurkan. Keduanya sih sama-sama disajikan dengan lontong. Ketika berkunjung ke Cilacap, ada beberapa tempat yang bisa kita datengin nih buat nyicipin makanan yang satu ini, Cak. Bener banget, salah satunya di Jalan Brigjen Katamso, Jalan Es Parman, terus juga ada Jalan Rinjani atau Jalan Flores. Jadi MC Friend bisa pilih tuh pengen makan di mana. Pilih aja yang paling dekat sama kamu lokasinya saat ini ya. Waduh, Cak, tadi kita udah jalan-jalan ke Banyumas, udah ke Purwokerto juga. Itu tadi, aduh banyak banget destinasi wisatanya, Cak. Ya, ada miniatur dunia ya. Itu keren banget MC Friend. Jadi MC Friend nggak perlu jauh-jauh untuk liburan ke luar negeri. Betul. Karena di Jawa Tengah juga ada. Atau ya mau ke Cau Batu Raden juga boleh. Kalau yang pengen sejuk gimana gitu ya. Ya. Nah, tadi kita juga udah mampir ke Cilacap ya. Di sana itu ada Benteng Pendem MC Friend. Jadi memang tempatnya sejarah banget. Udah gitu pernah menjadikan lokasi syuting Dread 2. Nah, jangan lupa nih bawa kamera biar bisa foto-foto ala Dread. Ya kan? Udah gitu murah ya Tan? Murah. Kalau udah jalan-jalannya murah, makanannya juga murah. Tadi enak-enak udah ya. nyobain getuk goreng. Aduh itu nikmat banget MC Friend. Terus juga ada sotonya juga ya. Kalau di sana nggak disebutnya soto tapi seroto. Jadi semakin tapi nggak kalah yaminya. Nanti kita selain jalan-jalan, kita juga bisa mencicipi kuliner yang ada di mana Tan? Wah, nanti banyak banget, ada di Kebumen, terus ada di Purworejo. Nanti banyak deh pokoknya ya. Pastinya MC Friend penasaran kan? Ya udah deh, yuk let's kita go. jalan lagi. Kita jalan-jalan ke Kebumen yuk Tan. Kebumen. Pulang kampung dong. Asik, pulang kampung. Aduh kangen banget. Aduh, yuk ke Kebumen MC Friends ya. Ini kita bakalan jalan-jalan dan bakalan ngajakin MC Friends buat berkelana mengelilingi Kebumen. Salah satu kampung yang enak banget sih suasananya sebenarnya, Cak. Tuh, dilihat aja tuh, dari jalannya aja tuh. Wah, masih kanan kiri pohon ya. Pohon ya. Jadi memang masih hijau juga nih MC Friend ya. Betul. Ya pastinya Kebumen ini merupakan sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Apalagi kabupaten ini juga berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara di utara nih Tan. Terus? Nah, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas ini ada di sebelah barat. Nah, jadi di Kebumen ini masih banyak banget sawah-sawah terhampar luas ya. Jadi kalau biasanya nih kalau MC Friends mungkin dari Jakarta mau ke Jogja, ini biasanya akan melewati kota Kebumen, Purworejo, Kutoarjo, Ungaran, itu pasti kelewatan. Jadi kalau misalnya suatu saat lewat, wah ada stasiun Kebumen. Nah di situ tuh kamu bisa turun kalau misalnya kamu datang ke Kebumen, atau bisa juga turun di stasiun Kutoarjo. Nah jadi ini paling deket ya, kalau stasiun Kutoarjo dengan Kebumen kurang lebih hanya berjarak 1 jam saja kalau naik bis kecil. Wow, gitu. Seru ya. Seru dong. Dan sepanjang perjalanan kamu akan melihat hamparan sawah kanan kiri, karena memang di sana para petaninya masih banyak banget, Cak. Gitu. Tapi tahu nggak sih Tan, ternyata Kebumen ini adalah wilayah yang memiliki tempat bersejarah juga nih. Iya dong, dan wajib didatangi nih Cak kali ini, Cak. Nah, dari zaman penjajahan seperti jembatan Renville dan juga benteng Van der Wijk. Tapi sebelum ke bentengnya nih Tan, kita mampir dulu yuk ke Pantai Menganti. Oh, boleh banget. Ini salah satu pantai andalannya Kebumen juga nih MC Friends. Jadi buat yang pengen main air tapi ombaknya nggak terlalu besar, bisa nih datang ke Pantai Menganti.
bening gimana gitu ya. Tuh kelihatan Dan kan? dengar-dengar sih Pantai Menganti ini dijuluki sebagai New Zealand Indonesia, Tan. Oh, gak usah ke New Zealand ya. Udah kesini aja ya. Wow, emang indah Mantap. banget ya. Apalagi pemandangannya. Terus juga pantai eksotis di Desa Karangdur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah nih MC Friend. Ini mirip dengan pesona pantai di Selandia Baru ya, Tan. Jadi di situ juga ada tebingnya yang bisa ya buat spot-spot foto juga. Jadi kayak kalau diinget-inget kayak Bali juga ya. Ada tuh kalau hampir mirip sama Pantai Pandawa, cuma di sini memang agak landai. Cuma nggak boleh agak-agak ke tengah lagi ya, karena ombaknya ya masih lumayan cukup kuat sih sebenarnya walaupun terhitung tenang. Ya, jadi kan? MC Friend mesti harus hati-hati apalagi kalau misalnya bawa anak kecil ya. Betul, dan di sana itu ada fasilitas shuttle bus gratis. Jadi kalau misalnya mau ke pantai ini, kita cuma bawa Rp15.000 aja udah bisa masuk nih ke pantai ini. Ih, gokil sih udah bisa menikmati pemandangan ini cuma bayar 15.000 aja, Tan. Iya, bener banget. Nah, Pantai Menganti juga diapit oleh tebing kars yang tinggi menjulang bernama Tebing Ketep Widadari. Nah, Widadari itu artinya bidadari, Ca. Oh, gitu. Nah, di sana juga ada jembatan merah yang bisa kamu datangi dengan menaiki shuttle bus yang disediakan oleh pengelola Pantai Menganti. Gratis, jadi tenang aja ya, nggak usah bayar. Nah, perjalanan ke jembatan merah ditempuh kurang lebih 10 menit aja, Cak. Deket kan? Deket banget ya, Tan. Jadi memang gak jauh dari spot jembatan merah itu, MC Friend juga bisa menemukan banyak banget gazebo yang pastinya ini didirikan di atas tanah berbukit ya. Dan gazebo ini juga disewakan nih, Tan. Cuma 10.000 aja. Murah banget. Gila sih kalau misalnya pengen liburan nggak bisa ke Bali misalnya. Atau mungkin kalau ke Bali kan harus naik pesawat mahal, ke Jawa Tengah aja. Ya udah ke Pantai Menganti aja nggak sih, Cak? Betul banget. Nah, kalau tadi kan udah menikmati pantai yang mirip kayak New Zealand. Udah basah-basahan nih. Betul. Kali ini kita agak ke tempat yang bersejarah yuk, Tan. Kemana tuh? Benteng Van der Wijk. Ya. Jadi Benteng Van der Wijk ini merupakan tempat pertahanan Hindia Belanda yang memang dibangun sekitar abad ke-19 ya. Oke. Jadi awalnya bangunan ini memang megah, terus juga dinamakan Fort Cotius. Benteng Cotius ini memang diambil dari seorang jenderal Belanda, Frans David Cotius ya. Jadi pada saat terjadinya penjajahan Jepang, ternyata kompleks Benteng Van der Wijk ini juga pernah digunakan sebagai tempat pelatihan prajurit peta, Tutan. Oh, belajar sejarah ya. Langsung kita belajar sejarah. Dicatat ya anak-anak. Biar nanti jalan-jalannya ada catatannya. Nah, jadi bentengnya ini berbentuk segi 8, tapi di dalamnya itu berbentuk kotak gitu ya. Di situ kita bisa masuk ke situ, MC Friends. Cuma kalau misalnya kamu tidak kuat dengan panas, kamu bisa pakai topi ya. Karena kalau misalnya siang-siang agak panas. Pernah ke situ, Cak? Pernah ke situ kan? Iya. Gak bawa topi, Cak. Wow, saya menjadi seperti Agnes Monica, tanning dadakan. Kalau Agnes Monica tanningnya mahal, saya cukup mukanya aja tanningnya. Oh gitu ya. Tapi seru kok main kesini ya. Nah, buat MC Friend yang mungkin penasaran ada di mana sih Benteng Van der Wijk, ini bisa datang ke Jalan Sapta Marga nomor 100 Sidayu, Gombong, Jawa Tengah ya, Tan. Yap. Ya pastinya sih di sana itu banyak banget tempat wisata yang keren banget. Udah gitu, dengar-dengar di sana juga dijadikan tempat foto prawedding ya. Oh, jadi buat yang mau prewed silahkan ya, cekrek-cekrek aja di situ. Bener, apalagi kan Benteng Van der Wijk ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film action Indonesia terlaris yaitu Dread 2. Wah, mantep banget ini. Keren banget nih MC Friend. Buat kamu yang mungkin pengen foto-foto bisa cus langsung ke sana. Gak harus foto-foto prewed, bisa jadi mungkin kalau misalnya pengen foto-foto ala Dread, bisa loh ya. Bisa Keren dong. kan? Nah, ini dibukanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya MC Friend. Dan untuk tiket masuknya juga terbilang murah, yaitu cuma 5.000 aja. Oh my god, liburan ke Kebumen dan sekitarnya bawa 10.000 udah berasa kaya ya. Yoi. Itu dia enaknya kalau kita ke Jawa Tengah. Kecuali kalau kamu pengen mencoba semua wahana yang ada di benteng ini, cukup membayar Rp25.000 aja. Dijamin puas pokoknya. Oke, kalau
Kalau tadi udah ke Kebumen, tadi udah sempet juga kan ada kota yang disebutin sama Intan. Apa tuh? Ada Purworejo, ada Kutoarjo. Nah, kali ini kita bahas Purworejonya boleh ya? Boleh dong. Kita melipir dulu. Jadi Purworejo ini adalah kota deket Kebumen yang jaraknya hanya sekitar 1 jam aja dari Kebumen, bahkan mungkin 45 menit sampai. Wah, deket banget ya, Tan? Deket banget. Jadi Purworejo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan ibu kota berada di kota Purworejo. Nah, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di utara, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Kebumen di sebelah barat. Nah, wilayah Kabupaten Purworejo ini lebih dikenal sebagai wilayah Tanah Bagelen. Jalanannya sih Cak, tenang aja nggak akan macet ya. Tapi ini merupakan jalan lintas daerah biasanya. Ini daerah ini Purworejo ini kalau misalnya mau ke Kebumen atau kamu mau ke Jakarta dari Yogyakarta, itu pasti lewat jalan ini. Aduh, aku seperti pulang kampung beneran ini. Asik ya, Tan? Iya. Mantep, di situ juga masih ada beca kalau pengen naik beca. Oh, masih ada beca ya? Ada, tapi memang tidak di jalan utama ya. Mungkin kalau misalnya pengen ke jalan-jalan yang dekat gitu bisa sih naik ada becanya. Tapi sekarang udah makin berkurang ya. Sekarang motor aja udah banyak ya, Cak. Betul. Nah, mumpung cuacanya lagi cerah nih, Tan, gimana kalau misalnya kita pergi ke wisata yuk yang ada di Purworejo? Ada wisata apa nih? Ada yang namanya Gunung Kunir. Pernah ke sana belum? Waduh, kalau ini belum sih. Jadi buat MC Frank juga yang penasaran apa sih Gunung Kunir? Ini wisata Gunung Kunir itu terletak di Desa Benowo, Kecamatan Bener ya, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Oke. Nah, untuk jarak tempuhnya itu dari kota Purworejo adalah sekitar 26 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam aja, Tan. Deket lah ya. Yoi, udah gitu Gunung Kunir ini juga memiliki ketinggian sekitar 975 meter di atas permukaan laut ya. Nah, untuk lokasi pegunungan tempat Gunung Kunir ini juga berada di perbatasan Kabupaten Purworejo dan Magelang nih, Tan. Oh, ini bisa buat trekking tipis-tipis ya. Kalau misalnya kamu weekend gitu kan, ke mall bosen. Di sana sih nggak ada mall ya, Bu ya? Nggak ada, tapi Nggak ada serunya lagi nih, Tan. Kalau misalnya cuacanya lagi cerah kayak gini, di sana itu MC Frank bisa melihat deretan puncak gunung seperti Merapi, Merbabu, Tidar, bahkan Slamet, Sindoro dan juga Sumbing. Oke, jadi kita bisa melihat gunung-gunung tetangga ya. Paket lengkap ya. Lengkap, walaupun ketinggiannya sih nggak begitu tinggi, cuma pemandangannya lumayan mengesankan. Jadi buat yang pengen self healing sendirian ya pasti aman lah ya. Tapi kalau bisa jangan sendirian, biar ada yang nemenin, diajakin ngobrol. Kalau diem aja, hati-hati. Nggak pulang-pulang. Takutnya gitu ya kan, di situ aja. Terlalu betah ya. Wah, seru banget ya MC Friend. Tadi kita jalan-jalan berdua ya. Dan tadi kemana aja sih? Banyak banget, ke Banyumas, terus ke Cilacap, udah. Betul. Terus kemana lagi, Cak? Lupa tadi. Tadi ke Banyumas, Purwokerto dan juga Purworejo ya. Kebumen nah, juga. MC Friend, tadi juga kan kita udah lihat ya jalan-jalan kita. Terus juga semoga ini bisa menjadi referensi kamu ketika liburan ke sana ya. Betul sekali. Mungkin yang bosen dari kemarin mungkin udah ke tempat-tempat yang udah biasa datengin orang. Terus sekarang kita kasih nih tempat-tempat atau daerah-daerah yang mungkin gak kepikiran sama kalian sebelumnya buat jalan ya. Ya, yang pastinya tetap harus patuhi protokol kesehatan ya. Oke deh, kalau kali ini jalannya sama Intan, minggu depan kira-kira sama siapa ya? Apa kamu, Cak? Wah, yang pastinya besoknya nih nanti Kinca mau jalan-jalan ke Magelang. Pastinya gak kalah seru, jangan iri ya. Oke, bukan aku yang diajak ya. Kayaknya bukan deh. Aduh, nggak bisa ikut lagi, Cak. Gantian ya. Ya udah deh kalau gitu. Thank you banget, Intan. Mau ingetin juga. Apa? Jangan lupa buat subscribe. Iya bener, MC Frank jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar kamu gak ketinggalan episode yang ada di Zona Khatulistiwa ya. Oke, kalau gitu. Thank you Intan udah nemenin gue ya di Zona Khatulistiwa. Akhirnya Kinca Bakti pamit. Intan Berliana juga pamit, ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya ya. Salam Zona Khatulistiwa. Bye bye. Ya, yang pastinya Zona Khatulistiwanya nggak disebutin. Sabar, ketemu lagi bareng kita berdua.
Tentunya ada di zona khatulistiwa. Zona khatulistiwanya. Oh iya lupa, astagfirullah. Banyumas dulu. Oh, Sabar dong sayang. Sabar dong sayang.